Sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Dikatakan kalau kita melihat bacaan dari Yesaya dan juga dari Injil Matius hari ini, memang di sini ada dua hal. Pertama, kasih Tuhan tanpa syarat. Tak pernah ada syarat kasih Tuhan itu. Kapanpun, entah jahat pun kita atau lari pun kita, kasih Tuhan tetap datang. Yang kedua, janji Tuhan bersyarat. Kalau Tuhan menjanjikan supaya kalian dapat, ada syaratnya. Nah, itu sekali lagi, kasih Tuhan tak ada syarat, tak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Jadi ada sebuah keluarga, ada anaknya berumur 7 tahun, agak kaya keluarga ini. Di sampingnya, samping rumah mereka agak jauh sedikit ada keluarga miskin. Jadi keluarga ini sebenarnya baik saja, baik-baik. Setiap sebelum makan malam, bapak dan ibu selalu mendoakan tetangganya itu, ya Tuhan, pandanglah mereka. Ibu itu sudah sakit, suaminya sudah meninggal, anaknya baru saja di PHK, dan Tuhan, sebentar lagi mereka harus membayar sewa rumahnya. Bukalah pintu hatimu, Tuhan, bukalah agar hari esok akhirnya menjadi cerah. Bekerjalah Engkau Tuhan, bukalah itu terus, duanya kan sudah berkali-kali. Anaknya, kok repot kali lah Tuhan ini dibuat orang tuaku ini kan, bukalah besok begini, semua keterangan. Pandai juga anaknya ini kan. Jadi sekali adalah tugas dari sekolah, di situ bapaknya dan mamanya kasihnya, mak, ada tugas dari sekolah harus membuat peta Sumatera, Kalimantan, Indonesia, tolonglah, nggak tahu aku. Bapaknya, Pak, ini matematika harus kubuat ini sini. Di studio itu masih ada lagi ini, katanya harus menggambar kuda dan ini. Datanglah Pak. Aduh, tugasmu itu, kok kau membuat repot kami? Aduh, anakku ini tak apa. Bapaknya, repot kami. Tapi itulah dua-dua kita, katanya kan. Kenapa kau mulai curiga? Repot kali Tuhan kita buat. Berikanlah, bukalah. Padahal bisanya bapak pergi ke sana dan memberikan. Terkejutlah orang tuanya, mampuslah katanya kan. Kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi manusia ini ada syarat-syaratnya yang baik padahal tak mau. Begitulah rupanya manusia kan. Kalau kita lihat hari ini dari bacaan Yesaya, sampai dikatakan ya oleh Yahweh, janganlah takut hai cacing Yakob. Yakob itu atau Israel itu menjadi cacing yang menjijikkan, dan ulat Israel, ulat juga menjijikkan. Tak ada orang melihat ulat, ulat cantik kali, ulat mana ada, semua kan. Kalau kupu-kupu boleh lah, atau datang cacing, coba datang cacing kepada ibu itu setelah ini, jijik. Orang Israel memang menjijikkan, semua mereka lawan. Tapi itulah kasih Tuhan itu tak bersyarat, sampai Tuhan mengatakan, jangan takut hai cacing Yakob, hai ulat Israel, akulah yang menolong kamu. Dan kemudian dijanjikanlah semua ini. Aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam, engkau akan mengirik gunung-gunung, engkau akan menampi mereka. Orang yang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada, lidah mereka kering, tapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Luar biasa. Orang Israel memang seperti yang tadi, keluarga itu. Seperti bapak dan ibu itu kan, bisa seperti baik dia, tapi tak memperdulikan orang lain. Tak memperdulikan Tuhan, dia sendiri. Dan kalau kita lihat juga dalam Injil hari ini, apa sebenarnya dikatakan di sini ya? Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes. Apalah sebenarnya kelebihan Yohanes Pembaptis ini? Sudah kurus kering, makanannya pun hanya madu hutan
dan pakaiannya pun pakaian yang sangat kasar dari kulit onta. Bagaimanakah sebenarnya? Di sini para bapak dan ibu, apa sebenarnya kelebihan Yohanes sampai Yesus memuji dia? Kelebihan Yohanes bukan karena banyak yang dibuatnya yang hebat. Tak ada yang dibuatnya yang hebat. Kalau Yohanes ya, membaptis siapapun bisa membaptiskan. Tidak seperti Yesus atau Nabi Elia yang bisa naik ke surga atau Yesaya. Yohanes Pembaptis sebenarnya kalau dari segi kehebatan perbuatan tak ada. Tapi justru kehebatan Yohanes ini, dia taat kepada tugasnya sebagai nabi terakhir tadi, dan memang dia itu sangat rendah hati. Dia yang mengatakan waktu dia masih ragu memang siapakah engkau Mesias atau ini, sesudah dia tahu bahwa Yesus itu Mesias, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Rendah hati. Tapi memang Yohanes adalah batas dari nabi terakhir. Tak ada lagi nabi sesudah dia. Dan sesudah itu perjanjian baru. Nabi perjanjian lama dia batasnya. Karena itu dikatakan Yesus tadi di sini. Dan sejak tampilnya dikatakan di sini, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Walau sudah dipuji setengah mati tadi, tapi yang terkecil dalam kerajaan surga jauh lebih besar daripada Yohanes. Apa yang dimaksud di sini? Karena justru dengan Yesus barulah pintu surga terbuka. Sampai Nabi Yohanes belum ada, surga belum terbuka. Dialah yang terkecil itu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang surga, yaitu Yesus yang membuka, tak ada artinya para nabi itu. Itu yang dimaksudkan Tuhan di sini, kerendahan hati Yohanes itu. Para bapak dan ibu, kita kembali tadi kepada dua hal. Kasih Tuhan tak bersyarat, janji Tuhan bersyarat. Ketika dijanjikan kepada orang Israel tadi, mereka akan menjadi papan pengirik dan mereka bisa mengirik gunung-gunung dan menghembuskannya, dan nanti air akan diberikan, sungai-sungai akan memancar, pohon ara akan tumbuh dan semua. Apa sebenarnya? Itulah kasih Tuhan. Tapi syaratnya, hai cacing Yakub dan hai ulat Israel, bertobat. Barulah ini diberikan. Ini juga tadi dikatakan ketika Yohanes, kerajaan surga dirongrong, orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab hikmat kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuan hingga tampilnya, tapi dirongrong. Memang mereka sebenarnya menerima Yohanes, mereka sanggup sebagai nabi. Tapi ketika Yohanes membuka bahwa Yesuslah Mesias, di situ orang Yahudi tak mau. Kerajaan Allah dirongrong. Mana mungkin Mesias datang dari Nazaret? Padahal itu yang dipersiapkan. Tetapi kasih Tuhan itu tetap dia tak bersyarat. Namun memang orang Israel atau kita semuanya baru diberi kelimpahan kalau kita bertobat. Si bapa tadi dengan keluarga itu nampaknya dia kudus, dia mendoakan, tetapi sebenarnya kasih Tuhan yang harus disalurkannya melalui dia tidak dilaksanakannya, dan akhirnya itu tidak ada artinya. Pada hari ini, pada masa Advent ini, Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, kita menantikan Yesus, kita menantikan Mesias. Kasih Tuhan selalu ada, tak kita nantikan pun datangnya Mesias itu. Lari-lari pun kita, ngapain? Natal di tanggal 25 sudah ada Natal di mall-mall sekarang kan, tanpa kita nantikan. Tetapi karena kasih Tuhan tak bersyarat. Tapi kalau kita mau selamat, mau makmur, mau sukses, mau merasa tenang, mau merasa bahagia dan berkelimpahan, pertobatan itulah syarat janji Tuhan. Amin.